Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi farada 'alal muslimina wal muslimati bi talabil ilmi. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada lidinihi wa hafadha ala syari'atihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama selalu berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ilmu agama adalah sebagai tuntunan hidup yang sangat penting. Bagaimana kita bisa hidup dengan kehidupan yang islami kalau kita tidak mengenal secara luas seluk-beluk agama Islam? Bagaimana kita bisa sholat dengan benar bila kita tidak menguasai ilmunya? Bagaimana kita bisa menyandang akhlak islami kalau yang kita tekuni dan kita tiru justru tayangan-tayangan hiburan di televisi atau dari YouTube, konten Facebook, Instagram, dan lain-lainnya yang notabene bertentangan dengan ajaran Islam. Di sisi lain, kalau orang-orang dari negeri maju bepergian yang dibeli adalah buku bacaan yang bisa dibaca di perjalanan untuk menambah ilmunya, sedangkan bangsa kita secara umumnya yang dibeli adalah makanan ringan untuk dinikmati sambil melihat-lihat pemandangan yang dilaluinya. Di sini bukan berarti kita ingin meniru pola hidup barat, karena justru Islam sejak semula, bahkan sejak awal wahyu sudah menekankan agar umat Islam lebih memprioritaskan penguasaan ilmu. Bahkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim pria maupun wanita. Kita harus berupaya menyerap ilmu sebanyak mungkin, kapanpun dan dimanapun. Karena mencari ilmu tidak dibatasi umur. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu sejak dari buayan hingga liang lahat. Abu Lais pernah menceritakan apa yang disampaikan oleh sahabat Abu Ja'far radhiyallahu anhu, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dalam sebuah masjid, di situ beliau melihat dua majelis. Yang satu adalah majelis yang tengah berzikir kepada Allah, sedangkan majelis satunya adalah majelis ta'lim yang tengah belajar ilmu fikih dan berdoa kepada Allah dan menunjukkan kecintaan mereka kepadanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khilal majlisain ala khairin wa ahaduhuma afdalu minal akhar. Amma haula'i fayad'una lillahi fa in syaa'a atahum wa in syaa'a mana'ahum. Wa amma haula'i fayata'allamuna wa yu'allimuna al-jahil. Wa innama bu'istu mu'alliman fa haula'i afdal." Fajalasa ma'ahum. Kedua majelis ini baik dan yang satu lebih utama dari yang lain. Adapun majelis yang satu, mereka berzikir
Memohon kepada Allah terserah mereka diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun majelis yang ini mereka sedang mempelajari dan mengajari yang tidak tahu. Sedangkan aku diutus untuk menjadi guru, maka majelis yang ini lebih utama. Maka Rasul pun duduk bersama mereka yang tengah belajar ilmu agama atau ilmu fikih. Hadis riwayat Abu Lais. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Betapa tingginya apresiasi Islam, penghargaan Islam terhadap ilmu pengetahuan, baik terhadap si pencari ilmu maupun para gurunya. Berikut ini ada beberapa hadis dan ayat-ayat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, Islam menjunjung tinggi martabat orang beriman dan orang berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Kiranya sudah tidak kita pungkiri bahwa orang yang beriman dan berilmu senantiasa mendapatkan tempat terhormat di masyarakat, demikian pula di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, apresiasi Islam terhadap pencari ilmu atau yang mengajarkannya. Tingginya ilmu merupakan indikasi bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yasallahu min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara kalian hanyalah para ulama. Lalu yang ketiga, ilmu adalah kunci kebaikan. Hadis dari Muawiyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan mendapat kebaikan, maka dia dijadikan ilmu faqih lebih tinggi, lebih pandai dalam hal agama. Muttafaqun alaih. Orang yang pandai agama, segala tindakan dan pola pikirnya tentu didasari agama. Segalanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mencari ma'isyah, penghidupan, dia perhatikan rambu-rambu halal haram. Ketika memimpin umat, dia akan berupaya berlaku adil. Demikian pula yang lainnya. Dengan demikian, dia bisa hidup teratur, selamat, bahkan menyelamatkan orang lain. Lalu yang terakhir, orang yang keluar mencari ilmu dihukumi berjuang fi sabilillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a." Barang siapa keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berjuang di jalan Allah hingga dia kembali. Al-Hadis riwayat At-Tirmidzi. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari khutbah di atas, maka kita terus berupaya mencari ilmu sebanyak-banyaknya, khususnya ilmu agama, agar hidup kita aman, tentram, dan damai. Dengan slogan yang disampaikan oleh Mukti Ali, dengan ilmu hidup kita terasa mudah, dengan seni hidup kita terasa indah, dan dengan agama hidup kita akan terarah. Ja'alanallahu min ibadihis sholihin, ja'alanallahu min ibadihis sholihin, ja'alanallahu min ibadihis sholihin, wa adkhalana fi jannatin na'im. Faqur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل عليه. الحمد لله مؤيد الصابرين بعزيز نصره وميسر الشاكرين لحميد شكره وموفق المختارين للقيام بأمره. أحمده على ما أنعم وأسلم لأمره فيما حكم وأبرم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله منتهى الدهور صلاة دائما بلا فناء ولا فطور وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته وأيد بالمؤمنين من عباده فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وأنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والسدائد والميحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.